Ini dia salah satu motor terbaru dari Suzuki Indonesia. Diluncurkan sekitar tahun lalu dan sampai sekarang ini masih terhitung fresh. Dan motor ini produk global, makanya Suzuki Indonesia kebagian juga untuk menjual motor ini. Ini adalah Suzuki Avenis 125. Nah, kalau kalian sedang mempertimbangkan pengen membeli motor matic buat harian dengan kubikasi mesin 125 cc, ini motor bisa jadi pertimbangan. Tapi simak dulu 5 hal yang harus kalian ketahui dari Suzuki Avenis 125. Hal yang pertama, ini motor desainnya memang India banget. Ya, walaupun statusnya adalah produk global, tapi ini diproduksi di India dan statusnya juga ke Indonesia dengan status CBU dari India. Jadi utuh, dan desainnya ini memang JDM banget. Jaipur Domestic Market, bukan Jepang ya. Jaipur Domestic Marketnya India. Dan bisa dibilang desainnya ini mengundang pro kontra. Di motor ini banyak dicela lah, karena desainnya itu sebenarnya kalau menurut saya sih cakep. Cuman proporsinya itu kurang pas. Dia desainnya mengarah-arah ke arah sporty dengan lekukan bodi yang tegas dan juga tajam-tajam. Apalagi bagian depan ini juga saya sebenarnya agak suka sih. Cuman di bagian bodi belakang ini, nah ini terlihat lebih tebal dan juga lebar kalau dilihat motor itu dari belakang frontal. Yang bikin gak enak tentu aja adalah proporsi ban belakang yang ukurannya cuma 10 inci. Jadi itu kelihatannya jomplang banget sama ukuran bodi yang gede dan tebal gini. Apalagi banyak ruang kosong di kolong spakbornya, dan berkesan tuh kayak bannya tuh dibuat agak maju ya, kayak motor-motor yang modif yang wheelbase itu dibikin jaraknya pendek banget. Ini mirip-mirip kayak begitu. Apalagi kalau dari sebelah kanan, proporsi cover knalpotnya itu juga kelihatan gede banget. Jadi kita belum bisa langsung menerima desain motor ini, terutama di bagian belakang. Dan banyak yang bilang sih kalau dari tampang depannya ini kayak keledai Shrek ya, terutama di bagian batok lampunya ini. Cuman kalau bagian depannya dilihat secara tidak utuh, yaitu cuma bagian bodi depan dan juga lampunya doang. Bagian area depan bodi ini tuh kelihatannya cakep, apalagi desain lampunya juga oke. Sudah ada LED DRL-nya juga di tepi kanan kirinya, dan itu model lurus DRL-nya. Lalu lampu depan ini punya dua reflektor terpisah atas dan bawah. Yang atas itu buat lampu dekat dengan 3 buah titik LED, dan lampu jauhnya di bawah dengan 2 buah titik LED. Dan yang saya suka adalah dia lampunya ini terang banget. Buat di perkotaan ini udah lebih dari cukup, bahkan di tempat yang gelap kayaknya nggak perlu penerangan tambahan. Ini udah oke banget untuk lampu bawaan dari Suzuki Avenis. Kemudian kalau di lampu belakang juga ini sebenarnya nggak kalah keren. Dia punya nyala lampu kotanya itu model bar LED DRL, dan ketika direm dia kayak ada titik-titik LED-nya juga yang menyala. Nah, kalau orang-orang bilang lampu depan rupanya kayak keledai Shrek, nyala lampu belakang itu kayak matanya Deadpool. Kemudian peleknya dia pakai pelek palang 5 yang ngeblok solid begini, dan ini warnanya full hitam ya, mau kalian pilih warna apa aja, peleknya tetap warna hitam. Secara keseluruhan ini motor sebenarnya desainnya kalau menurut saya sih ada sisi bagusnya, ada juga sisi kurangnya. Yang bagusnya itu saya suka di bagian depan, lalu yang kurang sukanya itu di bagian belakang karena proporsi bodi, diameter pelek, dan cover knalpotnya itu nggak pas ya, nggak seimbang. Jadi ya balik lagi, desain memang soal selera. Kalau menurut kalian gimana? Ini motor apa sih yang kurang dari desainnya? Hal berikutnya, dia punya fitur Moge. Wih, jarang-jarang Matic 120 cc punya fitur Moge. Apa itu fiturnya? Yuk, langsung sini. Nah, fitur yang kayak Moge ini nih. Namanya Suzuki Easy Start System. Jadi dia untuk menghidupkan motor, selain bisa dengan kickstarter, juga bisa dengan tombol starter ini. Nah, tombol starternya, dia cukup sekali pencet aja, maka dinamo motor akan muter terus. Kita contohin ya. Nah, dia akan aktif terus sampai mesinnya benar-benar hidup. Dan dia sudah menyatu dengan engine cut off. Jarang-jarang ya Matic 120 cc ada engine cut off-nya. Fitur ini sudah terpasang ke Suzuki GSX R1000, lalu ada GSX 8S itu naked bike Suzuki yang terbaru, dan motor touring Suzuki GSX 1000 GT. Lalu fitur ini juga terpasang di motor-motor Suzuki yang kecil-kecilnya. Salah satunya adalah Suzuki Satria F150. Mumpung ngomongin fitur, kita bahas fitur yang lain. Kita balik ke speedometer.
Ya, ini dia speedometernya, full digital dengan ukuran yang gede. Wah, ada go-nya tadi, ngajak balapan apa gimana tuh. Nah, tampilannya seperti ini. Di atas ini ada jam digital, ada fuel meter. Ini indikator suhu mesin ya. Dan angka gede ini adalah speedometer. Di bawahnya ada odometer dan ini indikator-indikator lainnya kayak trip A, trip B kita secapnya. Select, berubah jadi trip A, di trip B, bagi odometer. Nah, kalau kita posisikan dia ke trip A misalkan, tekan tombol adjust, dia akan berubah menjadi voltmeter, average bahan bakar di trip A, ini real time di trip A untuk konsumsi bahan bakar, balik lagi ke voltmeter. Begitu juga dengan di trip B, isinya sama aja, di average di trip B dan real time di trip B, balik lagi ke voltmeter. Itu aja. Nah, indikator lainnya dia belas atas ini ada untuk lampu sen, check engine, pass beam, indikator eco akan nyala kalau kita berkendara dalam kondisi ekonomis. Lalu ada indikator sen kanan dan ini tombol peringatan. Ini seperti untuk selama saya pakai sih belum nyala ya ini indikator ya. Ini indikator peringatan kalau kita kontak off, dia nyala seperti ini kuning. Dan turun ke bawah dia ada kunci kontak yang masih kayak gini teman-teman, masih model biasa, belum wave key juga. Kontaknya dia multifungsi buat on off motor dan juga buat membuka kunci jok. Nah, tinggal putar ke kiri aja. Masih pakai pengaman magnet dan untuk menutup tinggal tekan tombol yang ini. Aman. Untuk bukanya pakai ujung dari kunci. Terus penyimpanan di sekitar sini ada konsol kiri yang tertutup dan sini udah ada power outletnya di atas. Ini lumayan dalam juga buat naruh handphone, dompet sih oke banget. Tengah ada gantungan barang model hook. Yang kanan ada konsol terbuka buat naruh-naruh botol minum, ini oke juga. Kemudian yang di bawah nih, ternyata ada gantungan barang juga, model karabiner, dan dia lipat rata body, jadi lumayan buat bawa belanjaan nih. Lalu di balik jok dia punya 2 buah gantungan helm di sini kalau lagi di parkiran, dan bagasi dengan kapasitas 21,5 liter, lumayan gede. Pas saya sih kemarin sempat coba beberapa kali, helm agak-agak ngepres ya, kayaknya helmnya harus yang ukurannya kecil baru bisa masuk ke bagasinya ini. Tapi ini lumayan gede, lumayan dalam buat bawa jas hujan, lap segala macam, cukup banget. Dan rem parkir dia ada di sini nih. Nah, ini rem parkirnya model pakai pengunci tuas gini. Cuman ini agak susah ya. Untuk aktifinnya harus dapat selaknya dulu nih, gak kayak di Matic Honda atau di Matic Yamaha yang gampang diaktifin, gak dapat dari tadi. Nah, seperti ini teman-teman, dia aktif dan dia harus dalam banget. Tuh, kalau satu tangan saya nggak dapat terus, jadi harus 2 tangan. Terus masih terhubung dengan rem, dia remnya sudah pakai rem cakram di depan dan juga rem tromol di belakang. Ini cakramnya diameter kecil banget, 190 mm diameternya. Dan untuk suspensi dia depan pakai teleskopik dan di belakang pakai tipe tunggal. Dan dia punya tangki bahan bakar yang lumayan gede, 5,2 liter. Lumayan banget buat ukuran Matic yang seperti ini, dan tangkinya unik ada di bagian belakang motor. Dan hal berikutnya yang saya suka dari motor ini adalah nih, mesinnya. Dengan teknologi SAP Suzuki Eco Performance, dia irit banget. Dari speedometer dia mencatatkan angka 51,5 km per liter. Itu setara dengan Honda Beat dan juga Honda Scoopy ya, kurang lebih. Dan kalau pakai metode full to full, saya pakai oktan 92 untuk bahan bakarnya, beberapa kali pengisian, maka hasil rata-ratanya di angka 47,9 km per liter. Ini terhitung irit teman-teman, karena saya bawanya juga nggak yang benar-benar lembut, kadang dipakai buat ngejar waktu, boncengan, tanjakan juga, dan mainin gasnya pasti lebih gede, lebih spontan. Dan hasil ini ternyata lebih irit dari Yamaha Frigo yang pernah kita tes sebelumnya. Efisiensi dari Yamaha Frigo itu hari hasil pengetesan kita di angka 45,9 km per liter. Bahkan kalau dibandingin dengan sesama merek asal JDM, Jaipur Domestic Market, yaitu TVS Entorq. Entorq sendiri mendapatkan angka 45,4 km per liter untuk efisiensi bahan bakar ya. Jadi Avanis ini lebih irit dari Yamaha Frigo dan juga lebih irit dari TVS Entorq dari hasil pengetesan kita sendiri ya. Dan kalau dari hasil klaim pabrikan, saya buka websitenya Suzuki Jepang, pengetesan internal mereka di angka 52,6 km per liter. Nggak beda jauh lah ya, karena efisiensi bahan bakar itu kan tergantung dari cara bawa, kondisi jalan, suhu sekitar, banyak faktor lah yang mempengaruhi keiritan dari sebuah mesin.
Kalau ngomongin spek, dia 4 tak SOHC 2 katup pendingin udara, kemudian sudah injeksi pasti dengan kapasitas mesin 124 cc untuk kapasitas mesin murninya. Dia punya ukuran piston 52,5 mm, lalu juga stroke-nya 57,4 mm. Jadi ini karakternya overstroke ya. Tenaga maksimal di angka 8,7 PS di putaran 6.750 rpm dan torsi maksimal 10 Nm di putaran mesin 5.500 rpm. Kata mesinnya asik banget memang buat di perkotaan, seperti yang sudah saya coba waktu first impression motor ini. Bawah sampai tengah itu ngisi banget, cenderung galak, responsif, jadi buat slap di kemacetan, buat stop and go itu memang enak. Tapi untuk putaran atasnya ya udah so-so aja, sampai di kecepatan tertingginya itu 106 km/jam. Jadi cukup lah ya performa mesinnya ini buat berkendara harian. Sebagai motor yang diciptakan untuk penggunaan dalam kota, memang Suzuki merancang motor itu sedemikian rupa ya. Saya baca dari website Suzuki Jepang, dia merancang sasisnya itu menyesuaikan dengan mesin yang dipakai. Mesin berteknologi Suzuki Eco Performance ini supaya handlingnya tetap lincah. Antara mesin dengan sasisnya itu menjadi satu kesatuan dan saling mendukung. Makanya ini enak banget dipakai buat harian. Saya nggak ada keluhan pakai motor ini selama 2 minggu lebih. Dan karakter suspensinya itu di bagian depan ini empuk banget. Terus suspensi depan dan belakang ini disetting untuk menyesuaikan ukuran pelek dan juga ban yang dipakai. Untuk peleknya tuh depan pakai ukuran 12 inci dan yang belakang pakai ukuran 10 inci. Peleknya pakai ukuran yang belang dan dia dibungkus pakai profil ban yang lumayan tebal teman-teman. Yang depan pakai ban ukuran 90/90 ring 12 dan belakang pakai 90/100 ring 10. Bannya pakai MRF, Michelin Racing Factory. Bukan ya, MRF itu merek ban dari India. Dan perpaduan pelek yang diameter terbilang imut-imut tapi pakai profil ban yang tebal, itu berasa efek banget ke handling motor yang berasa enteng. Stang dibelok-belokin juga no effort, gak ada masalah. Buat selap di kemacetan juga ini oke banget. Dan itu juga didukung sama sumbu rodanya yang terbilang pendek. Dia punya sumbu roda itu 1265 mm aja. Dan kalau dibandingin sama ETVS Entorq yang punya sumbu roda 1285 mm, motor ini 20 mm lebih pendek untuk sumbu rodanya. Makanya tuh berasa lincah banget di kemacetan, di perkotaan, buat slap slip, buat nikung juga tikungan patah, gak ada masalah. Motor ini enak banget. Dan karena profil ban yang tebal, dia juga punya ground clearance yang lumayan tinggi, 165 mm. Makanya ngelewatin posisi tidur gak perlu takut kepentok ya untuk bagian kolong mesinnya. Dan ketika dinaikin pun, dia itu rasanya tuh kayak lagi naik Honda Vario 125. Bukan feeling kayak kita lagi naik Honda Beat yang rasanya tuh imut banget ya. Jadi dimensinya 1895 mm buat panjangnya dan lebarnya 710 mm serta tinggi keseluruhan motor itu 1175 mm dan dia punya bobot 17 kg. Dan posisi ridingnya ini enak banget teman-teman. Kalau kita naik Vario 125 ya, itu cenderung rasanya tuh kayak tinggi, setengah rendah dan kita duduknya kayak agak condong ke depan gitu ya. Sementara di Suzuki Avenis ini mungkin karena dia diameter pelek belakang juga lebih kecil, jadi rasanya kita dudukin motor itu cenderung flat rasanya. Setangnya berasa tingginya pas, nggak yang terlalu rendah banget. Lalu joknya juga berasa lebar dan empuk karena mengikuti dengan ukuran budinya nih. Mungkin joknya lebar kayak Yamaha NMAX ya, lebar-lebar. Jadi kita nyaman banget buat dudukin motor ini. Walaupun memang feeling busanya tuh sedang lah, nggak yang empuk banget, yang nggak keras banget. Terus ini dia ada undakan untuk area jok pembonceng dan juga pengendara. Yang agak mengganggu adalah di sini karena buat saya dengan tinggi badan 172 cm, saya lebih PW bahwa motor itu duduknya agak mundur ke belakang. Makanya undakan ini agak mengganggu nih. Mungkin kalau undakannya agak mundurin sedikit akan lebih pas ya. Karena dengan posisi demikian, posisi kaki juga rileks, nyantai. Kalian bisa lihat kaki saya sudutnya enak banget dan dek kaki ini juga lumayan lega. Dia deknya rata dan dia cenderung lebar dan dia ada grip di sini. Permukaan dek yang ada gripnya dan dia bukan bagian terpisah dengan dek tapi sudah menyatu, jadi dia satu cetakan. Dan kalau mau agak relax ya, walaupun agak maksa dikit, bisa begini nih. Nah, apalagi di sini di bagian dek sini ada coakannya yang bisa kita pakai buat taruh sepatu lah di sini. Posisiin kaki di sini. Dan karena dia suspensinya empuk teman-teman dan punya sumbu roda yang pendek, jadi ketika dipakai untuk menikung panjang dengan kecepatan yang lumayan tinggi, dia pastinya agak bergoyang, geol-geol lah ya, konsekuensi dari kenyamanan yang diberikan dari kedua suspensinya. Nah, kalau ngomongin rem, ini hitung pakem teman-teman. Rem depan, itu juga dengan rem belakang. Cuman rem belakangnya kan kombi brake ya, jadi depan juga ngerem nih. Dan hal yang kelima adalah motor ini punya harga yang
lumayan mahal karena dia kan statusnya CBU ya dari India, karena ada biaya impor yang mana mempengaruhi ke harga jualnya. Nah, waktu peluncuran dulu sih harga itu di angka 29 jutaan ya. Tapi sekarang ini udah di angka 30 jutaan kecil. Dan harga itu bisa dibilang lebih mahal dari motor-motor Matic yang ada di Indonesia kayak Grand Vilano yang sama-sama 125 cc kan itu harga cuma 27 jutaan. Bahkan motor ini lebih mahal dibandingkan Honda Vario 160 yang masih di angka 29 jutaan untuk tipe ABS yang tipe tertingginya. Jadi ini motor memang bukan buat kaum mendang-mending, tapi harganya masih terhitung wajar karena dia CBU dari India dan itu dikompensasikan sama build quality-nya yang menurut saya ini solid banget, apik ya. Khas motor Suzuki, panel-panel bodinya, gap-gap antar panelnya juga rapet, kualitas catnya juga bagus teman-teman. Dan kalau kalian mungkin lihat kamera tuh warnanya hitamnya hitam polos ya, tapi kalau dari dekat ini hitamnya tuh agak-agak ada glitter-glitternya dan mengarah ke abu-abu ketika kena cahaya. Nah, selain warna hitam ini dia ada warna hijau dengan abu-abu dan juga warna putih yang pernah saya coba pertama kali di video first ride. Jadi itulah kira-kira teman-teman 5 hal yang kalian harus perhatikan dari Suzuki Avainis 125, motor produk global yang dijual sama Suzuki Indonesia dengan harga 30 jutaan. Dan kesimpulannya kalau kalian memang mencari motor Matic 125 cc buat dipakai harian di perkotaan yang padat, ini bisa banget jadi pilihan. Handlingnya lincah, bobotnya terhitung ringan buat selap slip, konsumsi bensinnya irit, dan dia punya akomodasi yang proper banget, bagasinya gede, dan banyak gantungan barang dan juga konsol-konsol penyimpanan di bawah stang. Mungkin desainnya masih mengganjal buat kalian karena memang desainnya bukan selera orang Indonesia banget, tapi dengan keunggulannya dia enak naikin, buat perkotaan juga asik. Jadi menurut saya ya udah, lupakan tampangnya, nikmati rasanya. Sekian video ini, jangan lupa like, comment, subscribe channel Motor Fun Indonesia. Boleh juga ke akun TikTok kita main-main lihat video-video terbaru di akun TikTok Motor Fun Indonesia juga, dan website kita autofun.co.id. See you di next video.